Kamu pernah nggak jalan di suatu tempat, terus tiba-tiba bulu kudukmu berdiri, seperti ada yang mengawasi. Tapi saat kamu menoleh, nggak ada siapa-siapa. Atau pernah dengar cerita tentang tempat yang katanya dilarang buat dikunjungi karena banyak orang yang mengalami kejadian aneh di sana? Dunia ini menyimpan banyak misteri. Ada lokasi-lokasi yang dianggap terlarang, bukan karena aturan pemerintah atau hukum, tapi karena kejadian-kejadian yang gak bisa dijelaskan oleh logika. Mulai dari suara aneh yang muncul tiba-tiba, penampakan sosok misterius, hingga orang yang menghilang tanpa. Kali ini aku bakal ajak kamu menyelami kisah-kisah mistis dari tempat-tempat yang dihantui oleh ketakutan. Tempat-tempat yang bahkan penduduk sekitar enggan untuk melewatinya, apalagi masuk ke dalamnya. Siapkan dirimu, karena setelah mendengar cerita ini, kamu mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengunjungi tempat-tempat ini. Satu, hutan jati yang selalu berbisik. Ada sebuah hutan di daerah Jawa Tengah yang konon katanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Orang-orang sekitar menyebutnya sebagai hutan jati berbisik. Menurut warga setempat, hutan ini memiliki aturan tak tertulis. Jangan pernah datang sendirian, dan jangan pernah bicara kasar atau sombong saat berada di dalamnya. Sudah banyak kasus orang hilang di sini, dan yang kembali biasanya mengalami trauma berat. Bahkan ada yang kehilangan ingatannya. Kisah seorang pendaki yang hilang 2 tahun lalu. Seorang pendaki bernama Adi dan teman-temannya memutuskan untuk menantang keberanian mereka dengan berkemah di hutan ini. Awalnya semuanya berjalan lancar. Mereka mendirikan tenda, membuat api unggun, dan berbincang hingga larut malam. Tapi sekitar pukul 2 pagi, Adi mendengar suara seseorang berbisik tepat di telinganya. Pulang, pulang. Sekarang, dia langsung terbangun dan melihat ke sekeliling. Teman-temannya masih tidur, dan gak ada siapa-siapa di luar tenda. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin sering terdengar, seolah ada yang berbisik dari balik pepohonan. Keesokan paginya, saat mereka hendak turun gunung, Adi tiba-tiba menghilang. Teman-temannya panik dan langsung mencari ke seluruh penjuru hutan, tapi nggak ada tanda-tanda Adi. Mereka akhirnya meminta bantuan warga sekitar dan tim SAR untuk mencari. 3 hari kemudian, Adi ditemukan dalam kondisi lemas di tengah hutan, sekitar 5 kilometer dari tempat terakhir dia terlihat. Yang aneh, Adi mengaku dia cuma berjalan sebentar sebelum merasa pingsan. Tapi saat dia sadar, ternyata sudah 3 hari berlalu. Ketika ditanya apa yang terjadi, Adi hanya mengatakan bahwa dia mengikuti suara yang terus memanggil namanya. Suara itu lembut dan terdengar seperti suara ibunya. Setelah kejadian itu, Adi jadi sering ketakutan di malam hari dan menghindari tempat gelap. Hingga kini, dia masih nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam hutan itu. 2, jembatan pengantin yang memanggil korban. Ada sebuah jembatan tua di pinggiran kota Bandung yang disebut sebagai jembatan pengantin. Namanya terdengar indah, tapi kisah di baliknya justru tragis dan menyeramkan. Konon, dulu ada pasangan pengantin yang nekat menikah meski keluarga mereka tidak merestui. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk pergi dari kampung halaman mereka dan memulai hidup baru. Namun, di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan di jembatan ini dan jatuh ke sungai yang arusnya sangat deras. Tubuh sang pengantin wanita ditemukan keesokan harinya, sedangkan jasad pengantin pria tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar jembatan ini. Kesaksian seorang pengendara malam. Salah satu cerita yang paling sering didengar adalah kemunculan sosok wanita berbaju pengantin yang berdiri di tepi jembatan. Dia tampak menangis dan menatap ke bawah sungai. Banyak pengendara yang melintas di malam hari mengaku melihat sosok ini. Seorang pengendara ojek online pernah mengalami kejadian aneh di sini. Dia sedang mengantarkan pesanan makanan ketika tiba-tiba motornya mati mendadak di tengah jembatan. Saat dia mencoba menyalakan ulang motornya, dia melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di pinggir jembatan. Dia mengira itu orang biasa,
Jadi dia mencoba menawarkan bantuan. Tapi ketika dia menoleh lagi, wanita itu sudah menghilang. Setelah itu, motornya tiba-tiba bisa menyala kembali. Sejak kejadian itu, dia selalu menghindari jalur ini kalau sedang bekerja di malam hari. 3. Hotel yang dihantui oleh tamu tak terlihat. Ada sebuah hotel tua di Jakarta yang terkenal dengan kisah horornya. Hotel ini sudah beroperasi sejak zaman kolonial dan memiliki banyak kamar yang sudah lama nggak digunakan. Beberapa staf hotel mengatakan bahwa ada kamar-kamar tertentu yang seharusnya tidak boleh ditempati. Tapi karena hotel ini sering penuh, kadang ada tamu yang tetap ditempatkan di kamar-kamar tersebut. Kisah seorang pengunjung yang menginap sendiri. Seorang tamu bernama Rina pernah menginap di hotel ini karena urusan kerja. Ia mendapatkan kamar di lantai 5 yang katanya sering terjadi gangguan mistis. Tapi karena Rina bukan orang yang mudah takut, dia menganggap semua itu hanya mitos. Namun, malam pertama dia menginap, dia mulai merasa ada yang aneh. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka sendiri, lampu berkedip-kedip, dan AC menyala mati tanpa dia pencet remote-nya. Yang paling menyeramkan, dia merasa ada seseorang duduk di ujung tempat tidurnya. Saat dia menoleh, dia melihat lekukan di kasur, seolah ada orang yang duduk di sana, tapi nggak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, Rina menceritakan pengalamannya kepada resepsionis. Petugas hotel hanya tersenyum dan berkata, "Mbak beruntung, mereka hanya ingin berkenalan." 4. Gua terlarang yang menelan nyawa. Di sebuah daerah terpencil di Jawa Timur, ada sebuah gua yang disebut sebagai Gua Menelan Nyawa. Nama ini bukan sekadar legenda, tapi sudah menjadi kenyataan bagi beberapa orang yang mencoba masuk ke dalamnya. Penduduk setempat percaya bahwa gua ini adalah tempat tinggal makhluk gaib yang gak suka diganggu. Beberapa orang yang masuk ke gua ini dilaporkan menghilang dan gak pernah ditemukan lagi. Yang lebih menyeramkan, mereka yang selamat mengaku melihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kisah mahasiswa pecinta alam yang menghilang. Sekitar 10 tahun lalu, sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas di Malang memutuskan untuk menjelajahi gua ini sebagai bagian dari ekspedisi mereka. Mereka terdiri dari 6 orang dan sudah terbiasa menjelajahi tempat-tempat ekstrem. Sebelum masuk ke gua, seorang warga tua memperingatkan mereka, kalau sudah masuk jangan sekali menyebut nama asli. Jangan juga mengambil apapun dari dalam gua ini. Tapi namanya anak muda, mereka menganggap peringatan itu cuma mitos belaka. Saat pertama masuk, semuanya berjalan normal. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dengan senter dan mencatat setiap jalur yang mereka lalui. Namun, sekitar 1 jam setelah masuk, salah satu dari mereka yang bernama Rudi tiba-tiba berteriak keras. Saat mereka menyorotkan senter ke arahnya, wajah Rudi terlihat pucat dan penuh keringat. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Aku melihat seseorang berdiri di sana, tapi dia nggak punya wajah." Teman-temannya mengira Rudi cuma bercanda atau mengalami halusinasi. Jadi mereka melanjutkan perjalanan. Namun, semakin dalam mereka masuk, suasana gua terasa semakin aneh. Suara langkah kaki mereka bergema, tapi kadang terdengar langkah tambahan, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Saat mereka memutuskan untuk keluar, Rudi tiba-tiba menghilang. Teman-temannya mencari ke seluruh penjuru gua, berteriak memanggil namanya, tapi nggak ada jawaban. Mereka bahkan kembali ke pintu masuk untuk mencari bantuan, tapi hasilnya nihil. Tim pencari datang dan menyisir gua selama 3 hari, tapi Rudi nggak pernah ditemukan. Anehnya, saat diperiksa, kamera yang mereka bawa merekam sesuatu yang aneh. Dalam salah satu klip, ada suara berbisik yang berkata, "Dia sudah menjadi milik kami." Setelah kejadian itu, gua tersebut semakin ditakuti. Banyak orang yang percaya bahwa ada kekuatan tak kasat mata di dalamnya yang bisa menarik jiwa manusia. Hingga kini, gua ini tetap dianggap sebagai salah satu tempat paling terlarang di daerah itu. Setiap tempat punya sejarahnya sendiri. Beberapa menyimpan kenangan indah, tapi ada juga yang menyimpan kejadian yang kelam dan menyeramkan. Kita mungkin gak selalu bisa melihat atau merasakan
keberadaan makhluk tak kasat mata. Tapi bukan berarti mereka nggak ada. Banyak kejadian di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Dan mungkin itu adalah cara alam semesta mengingatkan kita bahwa kita nggak sendirian di dunia ini. Jadi, kalau kamu suatu hari menemukan tempat yang terasa aneh atau ada perasaan gak nyaman, lebih baik jangan memaksakan diri untuk tetap berada di sana. Bisa jadi ada sesuatu yang nggak ingin kamu ganggu. Kalau kamu punya cerita horor atau tahu tempat angker lain yang harus dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku bisa terus bikin cerita-cerita mistis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang kalau merasa ada yang mengikutimu.